سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Ya, silakan Bunda Pita. Kita bisa mulai ya Bapak Ibu sambil menunggu sahabat-sahabat yang lainnya nanti untuk bisa berdatangan ya, masuk ke dalam ruangan ini ya. Bismillah. Allah mudahkan kita semua akan mendownload energi baik, energi brilian ya. Masya Allah, tabarakallah. Silakan Bunda Pita. Bunda Pita kelihatannya terpental ya Bunda Pita. Iya. Bunda Pita, assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda Pita. Sepertinya Bunda Pita di luar, Bunda. Oh iya, ya sudah, saya buka aja ya Bapak Ibu ya, karena ini kan kita mau ada testimoni dulu ya. Jadi saya buka dulu Bapak Ibu semua, Masya Allah luar biasa semangatnya dari Bapak Ibu semua yang pada malam hari ini ya akan Bapak Ibu merices ya, kemudian akan mengasah jiwa ngaji ya bersama-sama ya, melalui ada ilmu-ilmu magnet rezeki ya, dan juga ada kita langsung praktek masuk ke gua keajaiban, masuk praktek RFF, masuk kemudian kita praktek ada membersihkan jendela buram kita gitu Bapak Ibu semua. Jadi sambutlah salam yang terbaik dari saya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wa hlul lisani yafqahu qouli, amma ba'd. Bapak Ibu semua, saya ingin menyapa Bapak Ibu dengan saya ngecek nih Bapak Ibu semangatnya pada malam hari ini. Itu seperti apa nih semangatnya? Bapak Ibu, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Apakah itu magnet rezeki? Alhamdulillah, ajaib luar biasa. Bagaimanakah pengamat magnet rezeki Bapak Ibu? Be positif, happy, because Allah. Happy, semangat. Keren, tepuk tangannya untuk Bapak Ibu. Masya Allah, Bapak Ibu semua luar biasa ya semangatnya, dan juga kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kita dalam belajar malam hari ini. Kita semuanya disehatkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah. Mudah-mudahan Bunda Pita bisa segera masuk ya. Dan kemudian kita akan banyak sekali bertestimoni. Nah, untuk awal yang akan kita lakukan seperti biasa ya, testimoni ini adalah tahadus binikmah. Nah, testimoni sudah disampaikan ya, ada di Al-Quran, itu ada ayatnya ya, kemarin saya sampaikan ya kepada Bapak Ibu layarnya. Jadi ada yang mau sholat dulu boleh ya. Jadi testimoni ini termasuknya kita mengamalkan, ada ayat yang di Al-Quran yang kemudian pada saat menerima ya, ada kebaikan dari Allah, maka sampaikanlah, maka sharingkanlah gitu. Jangan cuma untuk sendiri saja gitu kan. Tetapi apabila ada orang yang menyampaikan ya, jangan pamer, jangan riak, ya sudah kita terima saja, doakan gitu. Kita jangan mundur, tapi niatkan kembali ya, kita tata kembali niat kita ya, kita lurus karena Allah, niatnya karena ingin menyampaikan bahwa dengan jalan takwa itu Allah bisa memberikan ada
banyak maunah, banyak keajaiban, dan plus dengan adanya rasa nyaman yang berkelanjutan, bahagia tanpa syarat, ya. Jadi Bapak Ibu semua saat bertestimoni tidak usah Bapak Ibu kemudian ragu, ya, jangan, karena Ustadz Nas pun sudah di situ mencontohkan, ada di Telegram itu khusus yang testimoni, Masya Allah, ribuan. Nah, kenapa Manet Rezeki ini menjadi membesar komunitasnya, ya, melebar areanya, karena banyak yang bertestimoni, tidak silent untuk sendiri saja, gitu. Nah, menyampaikan keberkahan dari ibadah, ya, yang kemudian di sini di Manet Rezeki adalah kita mencari ilmunya, ya, melalui ada pendekatan ekonomi, gitu. Jadi ibadah kita ini memang kita lakukan, ya, memang untuk mendekat kepada Allah, untuk mencari ridhonya Allah, tapi kemudian kita ada tujuan nih agar kita Allah berikan, ya, untuk kita adalah kebaikan dalam ekonomi kita. Ya, sah-sah saja Bapak Ibu. Yang tidak boleh justru kalau mintanya kepada selain Allah, itu tidak boleh. Nah, kemudian apabila ada yang menyampaikan, ya, ibadah hanya untuk Allah, boleh, bagus seperti itu. Nah, pada saat, ya, ada seseorang yang ibadahnya luar biasa, ya, hanya untuk Allah, gitu kan. Kemudian dari segi ekonominya, dari kesehatannya, dari keluarganya, kok tidak tertata rapi seperti itu, ya. Tidak ada keharmonisan, berarti kan ibadahnya kan belum diresapi, Bapak Ibu. Nah, maka akhirnya harus tambah ilmu lagi, kayak gitu kan. Kita harus tambah lagi, gitu kan. Ilmu bisa jadi ilmu Manet Rezeki ini, karena pada saat mau mendekati kepada Allah, mendekat kepada Allah, ternyata Allah itu akan kasih nih apa kebutuhan kita. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, mendekat kepada Allah, yang memiliki dunia ini, maka Allah akan memberikan pertolongannya, gitu. Bahkan ayat selanjutnya, dari arah manapun yang tidak disangka-sangkanya, gitu, ya Bapak Ibu. Jadi rezeki ini bisa rezeki finansial, bisa rezeki rumah tangga yang bahagia, anak yang soleh-soleha, teman yang selaras, teman yang soleh-soleha. Seperti sekarang ini kita dapat rezeki luar biasa Bapak Ibu. Rezeki pertemanan, ya, dengan orang-orang yang sinergi, orang-orang yang satu komunitas yang saling untuk memotivasi. Kita butuh sekali yang namanya ada teman-teman yang saling memotivasi saat ada testimoni, saling mendukung. Amin, amin, amin. Nah, inilah Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu ingin ketularan, ya, ingin tertular nih. Ada seseorang yang mendapatkan, ya, keberkahan dari Allah. Ada seseorang yang sukses. Apabila ingin ketularan, aminkan, doakan, ya, kemudian mendekat, rasakan bahagianya walaupun jarak jauh. Rasakan, ya Allah, luar biasa, ya, kalau misalnya saya dapat seperti itu, ya Allah, muliakan beliau, tambahkanlah rezekinya. Saat Bapak Ibu mendoakan, muliakan beliau, tambahkan rezekinya, itu luber ke Bapak Ibu. Tapi kalau kemudian, wah, pamer itu, wah, itu nggak mungkin seperti itu, nggak akan luber ke kita, nggak akan luber, gitu, karena kan jauh, gitu kan, menjauh. Tapi kalau kita mendekat, malah mendoakan, ya, kemudian memuliakan, ya, akhirnya nanti akan ketularan, gitu, ya. Nah, itulah hukum energi Bapak Ibu. Jadi kita tidak heran, ya, saat ada orang yang memang sulit, orangnya sulit, sulit, ya, kalau ada orang yang seneng, gitu kan, wah, malah cari perkara, kayak gitu kan, menfitnah sana sini. Kita lihat kehidupannya, coba berkanda, gitu kan. Kita ini ilmunya untuk kita loh Bapak Ibu, ya, untuk kita aja koreksi, gitu kan. Nah, tapi pada saat ada orang yang lembut hatinya, justru memuliakan, menjunjung, menyanjung, justru malah kehidupannya, Masya Allah, apa yang diinginkannya tercapai, Allah kabulkan. Kemudian wajahnya terlihat bersinar, ya, keluarganya bahagia, finansialnya tidak berkurang, ya, tidak kurang sesuatu apapun, gitu Pak. Nah, maka ini yang insya Allah untuk kita nanti bisa raih, ya, kebahagiaan dunia indal akhirat. Bunda Pita sudah masuk, Bunda Pita?
Nah, Keluar lagi ya. keluar lagi ya. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saat ini ya silakan Bapak Ibu yang akan ada testimoni ya, ada waktunya sampai dengan kurang lebih ya 20 menit kita testimoninya ya Bapak Ibu. Nanti setelah itu kita akan membaca ada Al-Fatihah ya, Al-Waqiah di urutan-urutan yang ada di itu tadi ya, ada di grup WA ya, grup WA privat ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang masih menstruasi ya, Bapak untuk ibu-ibu mohon maaf, untuk ibu-ibu yang masih menstruasi ya mohon izin nanti bisa memakai ada Al-Quran yang masih ada bahasa Indonesianya, yang sudah ada tulisan bahasa Indonesianya atau yang tulisan Latinnya gitu ya. Kemudian yang tidak menstruasi ya pakai Al-Quran ya, atau tadi yang ada di grup WA itu kan Al-Quran semua ya tulisannya, itu boleh gitu ya. Jadi jangan khawatir karena ini ilmunya sudah kami tanyakan ya, bahkan kami jalankan ya kurang lebih sudah 16 tahun menuju ke 17 tahun, dan banyak sekali yang sudah bertestimoni Bapak Ibu ya, dari yang stres alhamdulillah sembuh ya, kemudian yang terpuruk ya alhamdulillah juga bangkit ya, kemudian yang belum punya bisnis, yang belum maju alhamdulillah sudah mulai merangkak maju-maju, bahkan melebar untuk usahanya makin bertambah. Nah, Bapak Ibu silakan sekarang ini ya yang akan testimoni bisa ada chat atau bisa angkat tangannya, lalu nanti dibuka unmute-nya ya, kemudian bertestimoni. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau testimoni? Oh, ada Reza, Bunda Herliana, silakan. Ya, terima kasih Bunda Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali. Ini sudah pekan keberapa ya Bunda ya? Oh iya, bednya ke-9. Oh, ke-9 ya, luar Iya, biasa. ke-9. Nah, ini kan sebelum saya ikut yang Riyadhah ini kan luar biasa. Saya kan sering chatting sama Bunda Susan juga. Ya. Banyak sekali yang nggak nyaman ya. Ya, Nah, ternyata ini saya flashback lagi Bunda. Ya. Saya flashback lagi. Jadi saya pernah dulu mengundang salah satu CTMR ya. di tim saya gitu. Ya. Nah, di tim saya, kebetulan tim saya waktu itu lagi growingnya gitu. Ya. Ya. Begitu ada yang menerapkan ilmu magnet rezeki seperti ini, mungkin ada yang salah tafsir. Nah, jadinya banyak yang dia tidak menjalankan bisnisnya gitu loh. Jadi mereka berpatokan duduk diam rezeki datang seperti itu Bunda. Ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya bisnis saya mulai nggak naik lagi. Jadi mulai nggak berkembang sampai kemarin itu kita mulailah yang katanya Bunda Susan diajarin dengan Asmaul Husna yang ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni. Nah, itu saya sampaikan sama tim saya. Jadi saya bilang seperti ini, kalau misalkan teman-teman lagi transaksi, lagi buka dompet, habis sholat, kalau bisa baca ini ya. Berapa kali Bu, berapa kalinya sebahagianya, misalkan bahagia sudah 7 kali sudah bahagia, ya monggo, misalkan sampai 77 kali ya monggo silahkan, yang penting sebahagianya. Saya seperti itu Bunda. Sudah mulai Bunda Pita. Nah akhirnya ya, enggak apa-apa. Ya, masih testimoni Bunda Pita, enggak apa-apa ya. Ya, harusnya yang itu saya lempar ke Bunda ya. Ya, sudah. Ya. Boleh. Sudah itu berubah. Kalau ada yang testimoni. Oh ya. Boleh Bunda. Oh ya, siap. Silakan Bunda Herliana, mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, siap. Silakan Bunda, mohon maaf. Ya, silakan. Nah, jadi setelah itu kan teman-teman saya sudah mulai menerapkan itu. Nah, ketika berapa minggu, 1 minggu mungkin, kalau nggak 2 mingguan, nggak sampai 2 minggu. Nah, tiba-tiba itu omset langsung melejit naik Bunda. Masya Allah ya. Jadi saya tuh langsung merinding sendiri. Perasaan ini minggu kemarin ini kayaknya udah nggak mungkin nyampe lagi ke target gitu. Tapi kok tiba-tiba di akhir-akhir bulan gitu langsung naiknya cepet banget Bunda.
Makanya saya rasanya langsung merinding. Saya nangis, ya Allah, ini ternyata kok bisa ya seperti ini ya. Saya cuma bilang sama diri saya sendiri, kok bisa ya. Jadi kayak nggak percaya gitu loh. Padahal selama beberapa bulan terakhir ini kan udah nggak ada kenaikan, jadi kayak stagnan seperti itu loh Bunda. Jadi saya makin yakin sama seperti yang Bunda Susan sampaikan kemarin. Lalu baca yang seperti itu tadi ya apa Asmaul Husna itu, terus kita terapkan sama teman-teman yang lainnya juga. Jadi kita katanya berjamaah gitu ya Bunda ya. Iya, betul. Nah, alhamdulillah, makanya ini buat saya itu ibaratnya banyak tim baru yang bermunculan, kemudian omset juga semakin naik. Nah, itu buat saya sebuah keajaiban yang buat saya merinding. Iya. Nah, semoga aja ya Bunda ya. Kedepannya bulan ini, bulan depan rezeki teman-teman yang ada di grup ini juga semakin meningkat, semakin besar, semakin apa namanya seperti air bah ya Bunda ya. Amin. Masya Allah ya Bun. Ya, seperti itu saja dulu. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Bunda Herliana ya, sukses selalu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya, Masya Allah. Pintu-pintu keajaiban ya sudah mulai dirasakan oleh teman-teman kita ya. Ada Bunda Herliana ya, ada juga kemarin ya Bapak Wahyu ya. Kemudian yang kemarin itu banyak sekali yang testimoni ya sekarang ini. Nah, kemudian Bunda Rosnidar ya. Maka pada saat pintu keajaiban dari sekumpulan yang kita belajar ini sudah terbuka pada beberapa orang, itu betul-betul potensi yang sangat besar ya untuk bisa menularnya itu nanti akan lebih mudah Bapak Ibu. Amin kan Bapak Ibu. Amin. Menularnya keajaibannya ya. Ke Bapak Ibu semua yang ada di sini. Ya Allah, amin. Ya Allah, ya mujibah sailin. Amin ya mujibah sailin. Jadi nanti akan mudah sekali ya mendapatkan ada keajaiban seperti tercopy paste itu dengan mudahnya, karena kan di kumpulan kita sudah banyak, tinggal Bapak Ibu melihat saja gitu. Melihat kemudian nanti seperti kayak di copy gitu kan, di copy aja gitu kan. Kalau yang saya pernah mengikuti kelasnya itu kelas ilmu ngemat gitu Bapak Ibu, ngemat gitu kan, ngematke gitu kan dilihat. Maka saat saya ada status WA ya, status WA ini kalau Bapak Ibu mau lihat itu ya, saya menyampaikan ada misalnya nih usaha buku itu kan gambar kan gitu. Bapak Ibu lihat, kemudian di doa di situ LOP, saya ingin kayak gini nih ya Allah, saya ingin seperti ini ya Allah, kayak gitu kan. Nah, pada saat testimoni ada uang segepok gitu ya, kemudian ada usaha online yang banyak sekali packingannya, Bapak Ibu tinggal LOP aja sambil melihat ada di gambar itu. Nah, caranya seperti itu Bapak Ibu, caranya diantaranya ya melihat, kemudian nanti di situ Bapak Ibu mendoakan ya. Ternyata doa yang kita sampaikan ke orang lain itu doa baik, maka kickback kembali kepada pelakunya, kepada yang mendoakannya gitu Bapak Ibu. Maka kalau saya ada share ada di status WA, itu bukan pamer Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu tuh biar kayak gini, bahkan lebih kayak gitu loh Bapak Ibu. Ya, ada saya pesanan banyak 1 mobil gitu kan. Nah, lihat gitu kan sambil doakan, karena saya dulu juga seperti itu saat Masya Allah, orang kok ngirim barang banyak banget, ya Allah aku pengen gitu kan. Ya Allah muliakan dia, mudahkan beliau kayak gitu kan. Ternyata nular Bapak Ibu. Nah, pada saat sudah LOP ya, sudah kita doa seperti itu, nah Bapak Ibu nanti tinggal terus tambah energi baiknya, tambah nilai baiknya seperti itu. Ya, seperti halnya malam ini kita tambah terus energi baiknya. Nanti mengakumulasi, menambah, menjumlah, menggulung. Setelah ada di garis keajaiban, kemudian tinggal klik Bapak Ibu inginnya apa. Tinggal klik aja Bapak Ibu. Nah, misalnya ada yang tanya, kok Bunda Susan kok enggak keluar negeri sih? Enggak jalan-jalan sih? Kemana-kemana? Lah saya belum pengen. Lah kalau saya jalan-jalan Bapak Ibu nanti gimana prakteknya? RFF, ya enggak Bapak Ibu? Ya kan? Iya, betul. Betul kan? Nah, saya
masih ingin Bapak Ibu biar pada ajaib. Jadi saya memang tak kesampingkan dulu, jalan-jalan mau ke Turki, jalan-jalan mau ke Amerika, mau ke Australia, tak pending dulu gitu. Lah kalau mau berangkat ke sana ya tinggal berangkat kayak gitu ya. Tapi saya ada amanah nih, ada amanah Bapak Ibu ingin berlatih kayak gitu kan. Nah saatnya nanti kita bisa bareng-bareng berjamaah reuni. Iya, berbareng reuni. Reuni bareng-bareng ke Turki. Jalan-jalan ya. Kita ada ke Paris ya, keluar. Nah kalau udah pada aja kan tersenyumnya kan lepas. Nah coba kalau saya jalan-jalan sendiri, Bapak Ibu di rumah malah Bunda Susan kok ndak ada ya, lagi mana ya, lah kan sedih. Lah saya di sana ya udah ikut seneng kan. Kemarin saya ke Bandung aja saya ndak tersenyum karena teringat yang offline ngaji sendirian. Ndak ada saya pada kangen katanya gitu. Nah alhamdulillahnya Bapak Ibu kita Zoom jadi tetap bisa ketemu ya dengan saya. Ada lagi yang mau testimoni silakan. Selamat ya Bunda Herliana, terus rutinkan terus ya. Terima kasih Bunda. Ya Manan, ya Patah, ya Rozak, ya Honi, ya Mukni. Setiap buka dompet, setiap belanja, setiap ngirim barang, udah baca itu terus. Sambil nanti ditambahin lagi ada amalan lagi baik yang apa yang dari saya atau dari mungkin Bapak Kiai punya yang mana tambahin lagi enggak apa-apa. Tapi saat seperti ini bareng-bareng ya dengan pembimbingnya langsung nanti teringatnya itu jelas. Nanti akhirnya LOP-nya itu terwujud adanya itu narik gambarnya itu ya. Kayak ibet suaranya ya Bapak Ibu. Oh ya. Ya. Ada lagi yang mau testimoni? Silakan. Bunda Pita sudah masuk? Saya di meeting Bunda. Oh ya sudah. Belum bisa ya. Ya baik. Kalau tidak ada Bapak Ibu semua, saya ingin kali ini ya ada menyampaikan materinya ya. Mohon izin dulu, saya akan ini apa namanya oh ya sebentar. Nah, kali ini kajiannya ya Bapak Ibu adalah bagaimana ada 10 langkah kita dikejar-kejar rezeki. Sebenarnya saya mau menyampaikan dikejar-kejar uang, tapi karena status judul ini adalah keluar gitu ya. Bunda Pita, saya pencet apa nih Bunda Pita untuk bisa mengunmute? Saya agak ini tidak ingat Bunda Pita. Benar-benar. Saya mau unmute seluruhnya, soalnya kok tak cari unmute all itu tidak bisa, tidak ada. Ada yang mengaji soalnya Bunda. Keren. Saya mau unmute yang ini Bunda. Yang all Bunda. Oh ya, oke siap. Sudah saya unmute ya. Sudah saya unmute. Tinggal nanti kalau ada yang mau berbicara ya tinggal nanti di unmute-nya dilepas. Nah, Bapak Ibu, kita mulai saja untuk kulturnya ya Bapak Ibu, untuk 10 langkah ya. Ada 10 poin agar kita dikejar-kejar rezeki. Nanti ini bisa jadi ya, bisa jadi itu ada bersambung ya karena kan 10 langkah ya. Jadi pada saat 10 langkah ini nanti untuk malam ini ya dalam pertemuan malam ini bisa jadi saya jelaskan ada 2 flyer gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekarang ini untuk bisa siapkan ya alat tulisnya saat kita ada resolusi ya untuk tahun 2023 ya agar kita nanti mendapatkan ya banyak kemudahan dalam finansial kita.
terutama Bapak Ibu yang mempunyai banyak hutang ya, mohon izin, mohon maaf, ada amanah gitu ya. Nanti resolusinya adalah yang pertama lunas amanah. Seperti di flyer yang saya sampaikan ya, lunas amanah di nomor 1. Pada saat Bapak Ibu nanti berhasil nih ya, berhasil menjalankan apa yang ada di Riyadhah di malam ini ya, ilmu-ilmunya ya, teori-teorinya yang sudah saya sampaikan. Bapak Ibu ingat resolusi di tahun 2023 adalah pertama bayar amanah. Ini yang masih punya amanah ya. Jadi jalankan itu. Iya, Jangan Bunda. ya. Jadi jangan kemudian seperti ini, sudah punya uang nih, sudah pegang, justru malah eman-eman gitu kan. Nanti saja, kok itu masih aman kok gitu. Nah, pada saat nanti saja ini Bapak Ibu dicatat tuh oleh malaikatnya Allah. Sungguh-sungguh enggak membayar hutangnya, membayar amanahnya gitu kan. Nah, kalau enggak sungguh-sungguh itu malaikat udah ini nih, udah nyatet nih. Wah, ini padahal udah tak usulkan nih ke Allah nih. Ya udah dikasih tuh rezeki banyak, justru malah bayarnya ditunda-tunda gitu kan. Nilainya enggak bagus nanti gitu kan. Maka saat sudah pegang uang ya, betul-betul memang berusaha untuk mengurangi beban. Karena hutang atau amanah itu adalah beban pada kaki kita yang dua itu kan, berjalan kan, di belakangnya ada bandulan. Semakin besar utangnya, semakin besar amanahnya, semakin besar bandulannya. Semakin besar Bapak Ibu. Jadi jalan itu ya berat, ya malu, ya takut, ya was-was. Apalagi sudah jatuh tempo tanggalnya, udah lap-lapan terus-menerus ya, ndak keren kan, ndak ajaib. Maka kita mau lepas nih dari zona itu. Saya ingin sekali Bapak Ibu hidupnya bahagia. Mau Bapak Ibu? Mau. Nah, kalau mau Bapak Ibu nih yang punya amanah betul-betul dipegang ya. Kemudian apabila ada nih ya, ada yang memang belum ada uangnya, belum ajaib nih finansialnya. Tidak apa-apa, jurusnya adalah Bapak Ibu masuk ke dunia kuantum, anggap yang nagih itu adalah tamu spesial yang sangat menyenangkan. Masya Allah Bapak, waalaikumsalam, Bunda silakan duduk. Udah tegar aja, positif aja, doakan ya, muliakan, sampaikan apa adanya. Walaupun pedih diomongin apa seperti itu, udah terima. Iya Pak, mohon maaf ya Pak ya, mohon izin saya adanya sekian, sampaikan aja. Nanti saya akan berusaha membayar lagi. Kemudian nanti jangan ada turun energi, doa ya, kemudian baca Al-Quran, terus tambahin energi baik. Mohon kepada Allah, jaga energinya tetap stabil. Hadapi saat ada debt collector itu, hadapi, jangan lari dari debt collector, hadapi Bapak Ibu. Dongeng, cerita, santai aja, tapi tetap memang betul-betul mau bayar amanahnya. Gitu. Nah, pada saat terjaga seperti itu, ya kan pahit nih rasanya, diunek-unek, diomongin gitu kan. Bawa di atas sajadah, sampaikan kepada Allah. Biar Bapak Ibu teringat perihnya, ya, perihnya diomongin orang itu, akhirnya nanti kapok, nggak akan ngamanah lagi. Ini cara untuk mendidik diri, ya, cara untuk mendidik diri agar nanti terbebas dari hutang, dari riba. Jangan kemudian ingin melunasi hutang yang bank A, ngambil hutang bank B. Ya tenang saat itu, tapi setelahnya kan nambah amanah, nambah hutang lagi. Maka harusnya tobat itu. Tobat amanah, tobat hutang, tobat riba, hadapi saat itu. Apa saja yang bisa untuk di-cancel, pembelian apa saja, ya, pengeluaran apa saja yang bisa di-cancel, cancel dulu, utamakan bayar amanahnya. Itu kalau bisa dibilang Bapak Ibu setiap hari makan tempe, ya, makannya sederhana, enggak apa-apa, yang penting bisa bayar amanah. Apalagi ya Bapak Ibu ada yang punya aset nih ya, yang masih punya aset, jangan eman-eman. Saya kemarin ketemu seseorang ya, konseling pada saya, Bunda saya punya utang ya, punya amanah ya 300 juta gitu kan. Nah kemudian aset saya melebihi dari itu gitu kan. Nah setelah itu Bunda saya sarankan, Bunda ada 2 cara untuk cepat melunasi adanya beban itu.
Yang pertama adalah rawat inap, dicicil ini tanggung jawab, dicicil ya. Yang kedua amputasi gitu. Diamputasi ini ngambil dari asetnya, dijual nanti untuk nutup gitu kan. Nah kemudian beliaunya oke Bun, saya mau jual aset saya. Nah sebuah sawah nih ya, ada satu lokasi sawah yang mau dijual. Bolak-balik ke tempat saya, Bunda tolong saya, oke nanti saya akan di Bunda aja, maaf Bunda saya belum akan nambah aset karena masih ada PR saya membuat gedung dakwah sama untuk anak yatim gitu kan, untuk anak-anak yang mau baca Al-Quran. Nah kemudian beliaunya menyampaikan saya udah deadline, aku pusing sekali, udah keluar buku kayak gini kayak gitu kan. Nah pada saat itu saya tanya, Bunda, kalau mau jual tanah ya harus dua arah ya, harus ada dua arah. Ini banyak yang berhasil, tapi Bunda mau telatenda gitu kan, mau telatenda, didoakan ya dengan banyak jamaah. Bunda buat pelang, buat ada pengumuman, nanti setelah itu difoto, masukkan di status, masukkan di koran, masukkan di mana saja ketemu orang, sampaikan saya jual tanah gitu kan. Kelihatannya dengan cara ini kurang telaten gitu kan, pengennya cepat, akhirnya memakai calo gitu kan. Oke, setelah itu saya telisik lagi lebih dalam, sebenarnya itu sudah ada yang mau minat apa enggak Bunda gitu kan. Ada Bun, nah itu tadi yang minat, tapi harganya rendah, saya pengennya itu harusnya tinggi Bunda, namanya orang butuh gitu kan. Kenapa harus berpatok tinggi gitu kan, harusnya asal kita itu bisa bayar amanah, lepas dari beban, lepaskan itu karena ada yang sudah minat gitu kan. Nah masih bersikukuh pengennya ada laba lebih besar, ini yang kurang tepat Bapak Ibu. Jadi kalau kita memang ingin melunasi amanah ya, sudah ada yang nego ya, asal pantas. Saya cek, Bunda harga segitu tuh Bunda udah untung belum dari yang dulu belinya? Sudah Bun, saya udah untung. Lah kenapa nggak dilepas? Lah kan sekarang pasarannya beda. Lah kalau melihat pasaran, Bunda sekarang ini nasibnya pasaran enggak? Nasibnya normal enggak? Enggak, nasibnya di bawah. Makanya bisa jadi akhirnya lakunya juga di bawahnya untuk nanti bisa menutup kekurangannya. Nah inilah Bapak Ibu pembelajarannya ya. Saat Bapak Ibu sudah punya aset ya, jangan sayang untuk dilepas. Asal memang di situ sudah ada keuntungan ya dari dulu belinya, lepas saja. Nanti pada saat Bapak Ibu sudah melunasi amanahnya, melunasi hutangnya, Bapak Ibu sudah tegar, sudah bahagia, dan nanti Bapak Ibu justru ya akan bekerjanya lebih semangat dan bisa membeli aset kembali dari hasil bekerja yang sudah tidak ada beban amanah. Bisa dipahami enggak Bapak Ibu? Bapak Ibu mending berkorban dulu ya, berkorban dari aset yang ada, mungkin jualnya agak rendah sedikit, tidak apa-apa, lepaskan ya, daripada Bapak Ibu terbebani dengan ada amanah. Ini triknya ya, ilmu satu saat Bapak Ibu ingin ada lunas amanah. Nah Bapak Ibu semua, dalam kita akan menyampaikan, saya akan menyampaikan bagaimana ada 10 langkah agar dikejar-kejar rezeki. Bapak Ibu banyak sekali dari orang-orang di sekitaran kita atau bahkan diri kita Bapak Ibu ya, yang menjadikan uang adalah menjadi goal setting ya, menjadi impian. Nah ini jangan sampai kita terpeleset Bapak Ibu ya, jangan sampai ya uang dijadikan goal ya, dijadikan tujuan kehidupan kita, jangan, tapi adalah uang sebagai alat ya. Maka pada saat Bapak Ibu ya dalam goal settingnya, wah saya ingin jadi miliarder, saya ingin jadi triliuner misalnya ya, justru pada saat impiannya melalui ada dunia ya, maksudnya arahnya dunia nih, nanti justru tidak tercapai Bapak Ibu. Tetapi coba Bapak Ibu ya ganti arahnya ya, saya ingin meraih ridho Allah
ya Allah Engkau kabulkan ya Allah untuk saya bisa mencapai impian-impian saya. Nah dibalik nih Bapak Ibu ya, dibalik tujuannya, maka nanti akan menjadi lebih mudah karena saat dunia dikejar itu bagaikan bayang-bayang Bapak Ibu. Jadi semakin dikejar itu semakin tidak didapat. Tapi coba Bapak Ibu balik arah, maka nanti ya, nanti bayang-bayang itu, dunia itu justru yang akan mengejar Bapak Ibu. Nah inilah dasar dari Bapak Ibu nanti akan dikejar-kejar uang. Uang jangan dijadikan menjadi tujuan, tetapi adalah sebagai jembatan gitu ya. Contohnya apa nih? Contohnya seperti ini. Jadi pada saat Bapak Ibu ya menjadikan uang ya, menjadikan jembatan ya, nanti Bapak Ibu kehidupannya menjadi tenang ya, jangan menjadi tujuan. Pada saat Bapak Ibu ada persoalan mengenai uang ya, biasanya ya akan menjadikan merasa kekurangan dengan uang, karena pada saat itu ya kita menjadikan goal setting kita uang menjadi ada tujuan. Ada yang bisa bantu saya untuk unmute? Bunda Pita. Contohnya gimana nih Bapak Ibu? Saat kita ya menjadikan ada uang sebagai tujuan, akhirnya kehidupan tidak berkah. Contohnya apa? Ketika ya ada gaji kita bertambah, ya profit kita bertambah, gitu ya. Ternyata hutangnya makin tambah. Karena apa? Karena uang menjadi tujuan Bapak Ibu. Akhirnya justru dunia itu akan menjauh ya. Kemudian pada saat Bapak Ibu sudah pegang uang nih ya, ternyata menjadi semakin banyak persoalan gitu kan. Dikasih rezeki banyak, malah ternyata persoalan rumah tangga berdatangan ya. Kemudian justru nggak bisa mengatur uang. Di sini kalau terjadi seperti itu berarti Bapak Ibu mempunyai problem tentang keuangan gitu kan. Maka jangan sampai seperti itu ya. Jangan jadikan uang menjadi tuan Bapak Ibu. Jangan dijadikan menjadi tuan gitu kan. Tetapi Bapak Ibu semua, uang jadikan menjadi alat, justru menjadi suruhan kita. Maaf ya tanda kutip ya, uang menjadi budak kita gitu kan. Menjadi alat untuk bisa kita meraih ridhonya Allah gitu kan. Nah maka pada saat kita menganggap uang ya sebagai tuan, nanti kita menjadi mengejar-ngejar uang gitu kan. Nah pada saat kemudian kita ya dikuasai dengan uang, akhirnya menjadikan kita orang yang berenergi tubuh. Maka ini jangan sampai Bapak Ibu. Saat kita menjadikan uang menjadi tuan ya, justru nanti kita menjadi sering menjadi depresi ya, menjadi banyak persoalan. Tetapi saat kita menjadi tuan atas uang ya, kita menjadi bosnya nih atas uang, nanti justru uang itu bekerja keras untuk kita, rezeki menjadi mendekat ya, banyak orang yang kemudian menjadi lebih mulia ya di sekitaran kita, seperti tadi ya ada Bunda Herliana gitu ya. Maka Bapak Ibu semua ya, pada saat kita ingin ya Bapak Ibu, setiap kali kita punya uang ya, kemudian nanti kok berasanya selalu habis, ternyata karena tidak mempunyai ada 10 langkah ini Bapak Ibu. Nah bagaimanakah ada 10 langkah agar kita dikejar-kejar oleh rezeki? Dicatat ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita sudah pegang uang tapi justru persoalan yang mengejar kita. Sekarang dibalik nih ya, bagaimanakah saat kita punya uang dan justru malah nanti rezeki yang lainnya itu makin mengejar, uang-uang yang lainnya semakin mengejar pada kita gitu kan. Langkahnya yang pertama Bapak Ibu ya, kita harus mempunyai ada langkah spesifik. Spesifik yang seperti apa? Uang ya suka dengan orang yang sangat spesifik nih Bapak Ibu. Spesifiknya adalah pada saat kita mempunyai ada LOP nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya LOP ya. Bapak Ibu bisa tulis nih, saya ingin bisnisnya gitu ya, profit 1 bulannya nih 150 juta gitu. Boleh Bapak Ibu tulis. Kalau misalnya perusahaannya itu besar ya,
Bapak Ibu usahanya masih tingkat menengah, ya disesuaikan gitu ya. Jadi nanti tidak menjadikan sebuah ambisi yang terlalu tinggi gitu ya, disesuaikan. Misalnya kayak saya, karena ada beberapa usaha ya saya target seperti itu, alhamdulillah tercapai gitu kan. Walaupun nanti untuk perputaran lagi ya, kemudian kita bisa buat ada kegiatan-kegiatan sosial agama seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita buat yang spesifik ya untuk goal settingnya ya. Contohnya Bapak Ibu ambil kertas yang kosong ya, tuliskan dengan detail ya. Saat ini resolusinya nih awal tahun itu sangat tepat ya. Saya ingin ya Allah untuk mendapatkan profit sekian. Nah, yang pegawai nih, yang karyawan, ya Allah saya targetnya ya Allah untuk bisa nih nanti bisa meningkat gajinya gitu kan. Atau ada yang tahunan, saya ingin tambah nih ya income-nya dalam 1 tahun gitu ya. Ada lagi nih yang senang nabung emas misalnya, saya ingin ada tabungannya dalam 1 bulan misalnya ada 2 dinar. Nah 2 dinar ini karena nabung ya, 2 dinar atau 5 dinar, sederhana dulu, nanti kalau udah tercapai nanti bisa ditingkatkan gitu kan. Nah pada saat di pertengahan tahun ya, ini ada banyak yang sudah mencoba ya. Kalau tercapai 50% saja itu sudah keren luar biasa, apalagi sampai 90%. Ini banyak yang sudah mencoba Bapak Ibu dengan spesifik ya, di setiap bulannya ditulis. Jadi ada catatan ya, ada catatan di buku kita ya, atau di HP, di note di HP ya, bahkan ada di wallpaper HP kita ya, itu kan kita tok yang lihat ya. Jadi di sana di ini apa namanya Bapak Ibu, nah, contoh misalnya ya, Bapak Ibu lihat wallpaper saya, Bapak Ibu kelihatan enggak ya? Nah, kelihatan enggak Bapak Ibu yang di sini? Kelihatan ya? Apa nih Bapak wallpapernya? Uang ya Bapak Ibu, Bapak ya. Jadi setiap lihat ya, nanti seperti ini kita ada proyeksinya gitu. Jadi detail nih. Dalam 1 bulan saya ingin sekian gitu kan. Misal 150, 200 juta apa Bapak Ibu mau tulis sesuai ininya ya, sesuai dengan keadaan Bapak Ibu ya, tapi dilebihkan bisa ya. Jangan sampai Bapak Ibu lebihnya istilahnya terlalu tinggi, jangan, tapi disesuaikan. Kira-kira segini nih tercapai nih, tapi juga jangan terlalu rendah ya. Nah Bapak Ibu, saat Bapak Ibu menulis, kemudian Bapak Ibu melihat lagi atau ada di wallpaper seperti ini ya Bapak Ibu, itu energinya menjadi lebih terdorong besar Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti bisa untuk lebih semangat lagi nih, di bawah sadar itu kemudian kayak berangkat ke sini, kemudian bekerja ke sana, kemudian bisa lagi marketing di sana di sini kayak gitu Bapak Ibu. Dan ternyata akhirnya setelah dikalkulasi, alhamdulillah tercapai nih gitu ya. Yang penting saat Bapak Ibu sudah nulis nih ya, sudah scripting, sudah LOP, Bapak Ibu terus tambah nilai baik. Itu yang pertama ya Bapak Ibu ya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Uang senang dengan langkah yang spesifik ya. Jadi ditulis ya Bapak Ibu untuk goal settingnya di awal tahun ini kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah langkah yakin. Jadi yang kedua ini adalah poin yakin. Semakin kita mempunyai keyakinan yang baik tentang uang, ya, tentang rezeki, maka energinya menjadi semakin brilian. Karena ada orang yang berkeyakinan salah, gitu kan? Berkeyakinan tidak tepat mengenai uang. Contohnya seperti apa? Ada orang yang mengatakan bahwa uang adalah akar dari kejahatan. Karena melihat ada tayangan di televisi ya, orang kaya korupsi gitu kan. Nah orang kaya kemudian anaknya narkoba gitu kan. Terserap ada di pikiran, oh berarti itu sumbernya uang tuh. Uang yang menyebabkan ada
kejahatan gitu kan. Uang menjadikan ada banyak kemungkaran di muka bumi ini. Padahal banyak orang yang tidak punya uang akhirnya ngambil motor orang, bener nggak Bunda Herliana? Padahal itu persoalan yang sangat besar gitu kan. Jadi pada saat lihat tayangan-tayangan orang kaya kok narkoba anaknya orang kaya, udah kita doakan. Karena apa? Fungsinya untuk membersihkan, jangan sampai masuk ada kemudian berpemahaman salah tentang uang. Karena uang sebenarnya cuma alat saja, uang tidak salah Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan sampai berpemahaman tidak baik tentang uang. Nah, pada saat kita memiliki keyakinan yang sebaliknya nih, yang baik ya tentang uang, ya maka nanti uang akan mendekat kepada kita ya. Maka pada saat ada orang yang sedekah ya, ada orang yang kemudian membangun ya sebuah madrasah, kita respon luar biasa ya, Masya Allah orang kaya ya, Masya Allah orang baik gitu kan. Kita untuk bisa memotivasi dengan doa ya apa yang mereka lakukan. Nah pada saat kita melakukan seperti itu ada keyakinan yang baik ya, akhirnya uang nanti akan mendekat kepada kita. Contoh nih Bapak Ibu, Bapak ada ya di sini ya, Bapak nih misalnya nih dulu waktu mudanya nih ada seorang pemuda ya, kemudian berpemahaman ya perempuan itu orangnya seperti ini, oh enggak baik nih, misalnya orangnya mohon maaf bawel, orangnya tuh mata duitan gitu kan, orangnya itu pokoknya dalam pemahamannya itu perempuan itu pokoknya makhluk yang menyebalkan gitu kan. Tentunya dia akhirnya menjadi jauh itu jodohnya ya kan. Sama seperti uang ya, seperti rezeki finansial itu seperti itu. Kalau kita berpemahaman uang itu adalah bisa menjadi energi brilian nih, bisa mengantarkan kepada kedudukan yang terbaik asal dipakai di jalan Allah ya nanti akan mendapatkan ridhonya Allah. Maka kita luruskan niatnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini langkahnya adalah keyakinan yang baik tentang uang. Nah sama dengan adanya seorang pemuda yang kemudian bermindset baik tentang wanita. Wanita itu adalah nanti seorang calon ibu yang mulia ya, wanita itu penuh kelembutan. Tentu akhirnya ngantri ya para cewek-cewek ngantri ya untuk bisa dipersunting oleh beliaunya ya, pria tersebut gitu kan. Sama halnya gitu ya dengan uang ya, dengan uang yang diri kita itu positif mindsetnya tentang finansial uang tersebut gitu ya Bapak Ibu. Ini yang kedua adalah langkah yakin. Kemudian Bapak Ibu ada yang ketiga ya. Yang ketiga adalah langkah prioritas. Bagaimanakah Bapak Ibu langkah prioritas itu? Uang suka dengan orang yang mempunyai prioritas. Ini Bunda Herlina penting sekali ya, dan Bapak Ibu yang pembisnis nih ya, contohnya seperti apa? Nanti uang akan mudah mendekat pada orang yang punya prioritas. Ya, coba kita lihat ya, orang yang mempunyai prioritas tentang uang ya, maka nanti akan berdatangan tuh rezekinya. Prioritas bagaimana sih Bunda contohnya? Contohnya prioritas dalam pengeluaran. Nah, kemudian contoh lagi adalah dalam hal nanti memberikan ada reward kepada pelanggan. Saya ingin memberikan contoh tentang prioritas pengeluaran dulu. Coba Bapak Ibu. Bapak Ibu ada dua pengeluaran nih Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang satu yang A, pengeluaran A adalah jalan-jalan, shopping. Yang kedua adalah untuk pengeluaran ilmu. Bapak Ibu pilih yang mana nih Bapak Ibu? Mau jalan-jalannya atau mau ilmu? Benar Bapak Ibu. Yang kedua ya, yang kedua ilmu ya. Karena apa? Ilmu nanti akan bisa menarik uang. Tapi kalau jalan-jalan justru menghabiskan uang. Gitu kan? Ya kan? Nah ini harus ditanamkan di dalam diri kita prioritas itu, gitu kan? Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ya, ini udah biasa makan-makan, gitu kan? Tapi ada nih pengeluaran untuk makan-makan besar sama untuk sedekah. Bapak Ibu mau prioritaskan yang mana nih? Sedekah. Makan-makan apa sedekah? Bener ya, sedekah ya. Karena kalau makan-makan jadinya
punya penyakit, kegemukan gitu kan, makan terus kan. Tapi kalau sedekah justru menarik rezeki, ya kan, menambah sehat, menambah berkah. Makannya sama yatim piatu, Bunda. Nah, keren ini. Nah, ada muka-muka sama yatim piatu. sama ini ya, orang yang apa namanya, Duafa gitu ya, atau teman-teman Ya, yang nggak betul. sengaja ketemu ya, kita Ketemu, traktir betul, kayak gitu ya. traktir. Nah, kemudian ada lagi nih, ya mau untuk foya-foya ya, beli baju bagus gitu ya, ataukah untuk modal bisnis. Bisnis. Kita tadi kan udah baju seadanya dulu gitu kan. Kalau misalnya daripada kita nanti cari utangan di luar, udah mewah-mewah, gelangnya besar banget, kalungnya besar gitu kan, mobilnya mewah gitu, ternyata malah modalnya ndak ada, kemudian Nggak ada. utang. Ini banyak yang Utang keseleo loh Bapak Ibu, bener nggak? Demi Betul. untuk show on gitu kan, ya kan, untuk show on prioritasnya justru saya biar dilihat tetangga itu saya wah gitu kan, ya kan, untuk show on kan. Akhirnya apa? Akhirnya utang bank ya untuk beli mobil gitu kan. Kemudian saat ada modal usaha ya Utang. akhirnya utang lagi gitu kan, ya kan. Pada waktu ada uang nih beli mobil, ya terbalik ya. Pada waktu ada uang beli mobil, saat usahanya mau butuh dana, ya akhirnya apa nih? Utang gitu kan. Nah, setelah itu mobilnya dijual nih untuk nutup yang utang usaha. Nah, nanti pengen mobil, utang lagi gitu kan, karena nggak ada ilmunya soalnya gitu kan. Kemudian yang kedua, contoh yang bisnis nih, Bapak Ibu yang pembisnis, yang pedagang nih, prioritaskan nih, ada dana untuk bisa membeli hadiah ya, sebagai tanda terima kasih ya kepada Bapak Ibu guru gitu, yang pembayarannya bagus gitu. Bapak Ibu guru ini kalau saya contohnya ya, untuk para pelanggan yang pembayarannya bagus gitu, diprioritaskan gitu. Ada payung kah, ada ini yang penjualannya bagus ya, pembayarannya bagus, kemudian juga pembayarannya cepat, kemudian penjualannya banyak gitu kan. Di samping dikasih rabat, kemudian ada dikasih nilai tambah. Nanti pelanggannya menjadi setia gitu kan. Di samping juga dikasih pelayanan, dikasih doa yang terbaik ya, dikasih senyum gitu kan. Wah, dikasih, kemudian ada pelayanan yang maksimal ya, walaupun misalnya nih, udah saya tolong tambah ya, nah kemudian dikirimkan kayak gitu kan, walaupun mungkin sedikit pengirimannya, tapi ya udahlah kita berkorban untuk bensinnya dan lain-lain demi menjaga adanya keberlangsungan dari pelanggan yang baik tersebut. Nah, prioritaskan nih Bunda Herlina, misalnya penjualan kosmetik nih. Ya si A nih pembeliannya banyak gitu. Diberi hadiah, ada hadiah dompet kan, dikasih tas kayak gitu kan. Dikasih ada hadiah-hadiah yang menarik ya. Jadi nanti akhirnya menjadikan ada rasa terima kasih dan kemudian bisa berlangganan selalu ya. Asal itu tadi ya ada syaratnya sudah terpenuhi. Itu ya Bapak Ibu. Ini untuk 3 dulu ya, langkah bagaimana bisa nanti dikejar-kejar rupiah, dikejar-kejar uang. Sudah dicatat Bapak Ibu? Sudah. Alhamdulillah. Ya, karena sudah hampir mau jam 9 ya, di sini saya ada jam 20.40 menit. Jadi kita baca Al-Waqiah sekitaran nanti 20 menit ya, sampai jam 9. Kemudian nanti ada tanya jawab kurang lebih ya 20 menit lagi sekitaran ya. Kecil suaranya. Suaranya kecil ya. Nah, nanti ada tanya jawabnya ya, ada tanya jawabnya. Jadi kita perlu ya ada waktu, maka untuk boleh. Belum sholat ya Bunda? Udah. Oh udah ya. Nah, yang sudah sholat Suaranya kecil banget tadi ada. Kecil banget. Oh gitu ya. Bunda Pita minta tolong. Bunda, suara Bunda Susah normal. Mungkin suara ibu yang kecil tadi ada telepon masuk. Coba ada gambar sebelah kiri tuh gambar loudspeaker Bu, diklik lalu diklik lagi. Oh gitu ya Bu. Biar normal suaranya. Ya, makasih. Terima kasih Bunda. Yang mana Bunda yang ini ya? Udah jelas sekarang? Jelas.
Bunda sholat. Oh ya, Jelas Bunda. ya alhamdulillah. Ya, kalau jelas ya alhamdulillah. Sekarang Bapak Ibu saatnya untuk membaca surat Al-Waqiah ya Bapak Ibu semua. Sudah siap Al-Qur'annya? Alhamdulillah. Ya, kita akan mengisi ya wilayah feeling dan wilayah motivation kita. Kalau tadi tausiahnya dan testimoni adalah pengisian ya di wilayah pikiran, gitu kan? Nah, sekarang ini kita akan memasuki ya memberikan ada vitamin di wilayah. Mohon izin dulu nih suaranya katanya enggak jelas ya. Bunda Pita udah masuk Bunda Pita? Suaranya jelas Bunda Susan. Ya. Keren sekali, bagus. Ya, saya unmute semua ya. Nah, alhamdulillah sudah jelas semua ya Bunda ya, alhamdulillah. Ya. Bunda Mei, saya minta tolong Bunda Mei yang bisa dilepas ininya untuk mengecek ya. Dilepas unmute-nya biar untuk mengecek jelas apa tidak. Saya biar tahu. Karena Bunda Pita terlontar ini. Jelas Ya. Bunda? Jelas ya, alhamdulillah. Ya. Jelas. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai ya untuk menyimak mulai doa dari untuk mengusir ya penyakit, mengusir adanya virus yang berbahaya. Ya, setelah itu nanti kita membaca Al-Fatihah, Al-Waqiah, Asmaul doa ya. Itu urut-urutannya ya. Setelah itu nanti kita ada suaranya kurang jelas. Yang di Google enggak jelas. Kurang jelas pun feedback. Mohon di-mute semua atau gimana? Yang mananya? Yang di Peserta di-mute semua pun biar jelas. Ya, oke. Suaranya feedback. Sudah. Jelas enggak, Bun? Jelas Bunda. Kecil suaranya pun feedback. Oh, oke. Mungkin kurang didekatkan. Jelas, Bunda? Jelas Bunda. Ya, oke. Ya, siap. Ya. Ya, ya Bapak Ibu semua. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah untuk suara ya. Suara saya ya untuk energi memang terkirim melalui suara saya, Bapak Ibu. Ya, jadi memang harus tenang, insya Allah ya. Nanti akan memberikan ada suplai energi baik ya, dan Bapak Ibu menjadi lebih terang benderang insya Allah ya. Ini adalah dari Allah Ta'ala, bukan dari saya Bapak Ibu ya. Karena saya dapatkan setelah saya berangkat haji kemudian pulang ya, ternyata ada sesuatu hal yang memang beda dari sebelumnya. Setelah itu bawaannya pengen baca Al-Quran terus. Dan setelah saya terapkan kepada anak yang kesurupan ya, anak yang atau orang yang masih sakit, alhamdulillah banyak mengalami kesembuhan. Dan setelah dipakai untuk ngaji bersama-sama ya, ternyata memberikan ada booster yang pada pengen finansialnya baik ya, pengen cepat lunas amanah, pengen punya usaha, itu ternyata mengena banget gitu ya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu semua tekniknya tadi yang saya sampaikan ya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu karena di sini banyak yang bisa ya, dan kami pun bisa, saya yakin Bapak Ibu justru lebih bisa lagi, lebih nanti mendapatkan ada keajaiban yang berlipat-lipat lagi ya. Saya yakin itu Bapak Ibu. Nah, kuncinya adalah Bapak Ibu juga yakin gitu. Bapak Ibu juga harus ada keyakinan. Ini saya wajahnya dekat banget, enggak apa-apa ya Bapak Ibu yang ada di Google Meet ya. Kalau biar jelas. Saya ingin membantu ya suara saya biar jelas ke Bapak Ibu ya. Jadi maka yang di Google Meet itu wajah saya semua, enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Karena tadi jauh enggak jelas katanya. Ya. Bapak Ibu semua, diawali ya, saat awal kita mau membaca doa dari berlindung ya, doa berlindung dari penyakit dan virus yang berbahaya ya, ada inna a'malu binniyat awalannya. Maka Bapak Ibu yang sudah punya LOP bisa dipandang sambil memohon kepada Allah ya. Kemudian yang LOP-nya sudah hafal bisa merem rileks.
Ya, mohon kepada Allah. Diawali terlebih dahulu Bapak Ibu mohon ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mohon ridhonya Allah terlebih awal. Jadi jangan dunianya dulu, ridhonya Allah dulu ya. Mari Bapak Ibu, inna a'malu binniyat ya. Ada permohonan dari kita yang ingin LOP ya, silakan ya. Kemudian ada tulisannya sudah ditulis semua ya. Mari bersama-sama ya. Untuk kita ada berdoa dulu, ada yang afirmasi, self talk ya. Kemudian nanti bisa di LOP kan. Silakan untuk 1-2 menit mulai. Besar dalam kegiatan kita ya, yang penting kita terus istiqomah ya, mendownload energi bahagia. Bapak Ibu terus nanti dilanjutkan di rumah untuk dijaga ya kebaikannya, energi baiknya. Insya Allah nanti akan ada percepatan demi percepatan. Beda sekali dengan pengamal magnet rezeki yang cuma santai-santai saja, beda sekali karena sekarang ini kita berjuang keras nih Bapak Ibu, berjuang keras di atas sajadah kita saat ini. Ada amalan-amalan langitan yang kita betul-betul perjuangkan ya. Insya Allah Allah akan melihat perjuangan kita dan merealisasi doa-doa kita. Amin. Saatnya Bapak Ibu ada yang tanya jawab. Sesinya ya, alhamdulillah sudah jam 9:16 menit. Bunda Pita sudah bisa masuk, Bunda Pita? Peserta pada malam hari ini ada 1, 2, 30 ditambah 81 ya, 81 berarti ada berapa nih Bapak Ibu? 109, Masya Allah, 109 Bapak Ibu ya. Berarti Bapak Ibu dalam satu orangnya ya membaca Al-Waqiah kali 109. Coba Bapak Ibu baca Al-Waqiah di rumah ya sendirian 109 kali berapa jam Bapak Ibu? Bunda Wahyuni berapa jam Bunda Wahyuni? Doer. Lah sekarang ini kita berjamaah, jangan, Masya Allah, keren. Ya sudah ya. Ada yang mau tanya? Silakan Bunda Wahyuni. Ya silakan. Ya diisi ya. Ini adalah langkah resolusinya ya untuk menambah energi baik ya. Bapak Ibu print ya, print karena ini untuk 1 pekan. Bapak Ibu printnya yang kertasnya tebal ya. Bapak Ibu yang ini di print ya Bapak Ibu ya, yang ada di Google Map ya, di print lah, nanti diisi diconteng pakai di ini, dibentuk huruf V, diconteng. Udah dikerjakan di awal waktu. Nah ini caranya adalah untuk bisa Bapak Ibu menciptakan habit itu kebiasaan baik ya. Kebiasaan baiknya itu untuk didisiplinkan. Orang-orang yang sukses itu semuanya rata-rata disiplin, tidak ada yang tidak disiplin. Maka kita harus tahu nih caranya gitu. Jangan ilmunya aja tapi kita praktek disiplin gitu kan. Makanya ada lembaran ini gitu ya. Oh ada yang bertanya, silakan Bunda Kupun. Oke. Boleh. Di sujud yang terakhir. Belum. Ini makan dulu. Bunda Kupun ya. Assalamualaikum Bunda, mohon izin bertanya melenceng dari tema bacaan pada sujud yang terakhir sebaiknya apa? Ada yang menyampaikan ya itu doa ya berlindung dari dajjal ya, berlindung dari dajjal, berlindung dari ada utang ya, kemudian berlindung dari mati yang suhul khotimah. Nanti saya kirimkan ya, ada di grup ya untuk bacaannya ya. Kemudian ada yang menyampaikan lagi ya untuk Bunda Kupun ya, ada yang menyampaikan lagi doanya itu hajatnya pada hari itu apa, tapi jangan disampaikan sampai bersuara, jangan disampaikan sampai bersuara, di batin aja karena bisa membatalkan nilai dari sholat itu gitu ya. Jadi di sujud yang terakhir itu hajatnya pada hari itu apa,
di dalam batin disampaikan, karena saat sujud yang terakhir itu adalah pada saatnya momen yang terbaik Bapak Ibu paling dekat sama Allah di saat sujud itu. Maka sujud terakhir itu biasanya lama karena banyak hajat yang disampaikan. Itu ya Bunda Gugun ya. Kalau tentang hajat akhirat nanti saya sampaikan ada di grup ya. Minta dilindungi dari dajjal, minta dilindungi dari adanya hutang ya, hutang yang membelit, minta dilindungi dari alam kubur ya, adab alam kubur, azab alam kubur gitu kan. Kemudian dilindungi dari banyaknya godaan-godaan yang ada di dunia ini. Nanti saya kirimkan ada di grup ya, bacaan yang di sujud yang terakhir itu. Nah, kalau saya memang di sujud yang terakhir saya mohonkan pada hari itu apa gitu, dan mohon untuk bisa sekeluarga masuk surga, tapi tidak disuarakan gitu ya, kecuali bacaan subhanallah ya, Rabbiyal a'la wa bihamdi gitu kan, itu bisa disuarakan gitu ya. Jadi kalau bacaan yang memang bacaan sholat itu boleh disuarakan ya, klisi-klisi gitu ya. Tetapi kalau bacaannya adalah bacaan doa itu jangan disuarakan. Bacaan ini ya secara bahasa Indonesianya ya, secara batin kita itu jangan disuarakan. Silakan ada lagi gitu ya. Oh, menagih amanah ya. Dari sebentar Bunda, tak geser. Ada yang bertanya kok masih tidak mudah ya ini. Kamu tuh bisa sekolah. Assalamualaikum Bunda, dari Bunda Rina Semarang. Ya maaf Bunda, kita kan harus memuliakan orang tua, tetapi ketika ada orang yang menagih amanah dan kita dikatain yang tidak baik, bagaimana ya Bunda? Saya khawatir kalau membuat orang tersebut kecewa, padahal kita harus memuliakan orang lain. Maksudnya gimana Bunda Rina? Ya, kita harus memuliakan orang lain, bukan orang tua ya Bunda ya, orang lain. Tetapi ketika ada orang yang menagih amanah dan kita dikatakan tidak baik, bagaimana ya Bunda? Saya khawatir kalau membuat orang tersebut kecewa, padahal kita harus memuliakan. Oke, ini tadi yang saya sampaikan ya Bunda ya. Saat ada ditagih ya, kita harus kuatkan mentalnya gitu kan. Kita menghadapi orang itu ya bahagia seperti bahagianya kita menerima uang saat itu gitu kan. Pokoknya dikuatkan, bismillah gitu kan. Bismillah, mohon kepada Allah kekuatannya. Berarti Bunda Rina itu masuk ke wilayah kuantum gitu kan. Nah kemudian kalau dikatain tidak baik gitu ya, dikatain tidak baik ya kita terima. Oh ya Bapak, terima kasih Bapak karena memang keadaan saya masih seperti ini. Terima kasih, saya terima ucapan-ucapan dari Bapak. Pokoknya diterima semua gitu, dibuat senyum. Saya yakin nanti ada saatnya beliau mengerti gitu. Jadi Bunda hadapi saja ya. Kemudian ini kaitannya dengan orang yang kecewa itu siapa Bunda maksudnya? Iya, dengan cara memuliakannya ya, memuliakannya kan dengan tetap senyum, kemudian mendoakan yang menagih tersebut gitu ya. Tapi memang prakteknya memang bisa jadi kan ada kejadian-kejadian ya yang tidak sesuai dengan apa yang saya katakan, tidak sesingkat ya seperti apa yang saya katakan. Bisa jadi panjang kayak gitu kan peristiwanya, tapi kurang lebihnya seperti itu. Bagaimanapun suaranya debt collector ya, diterima aja, disenyumin ya, kemudian dimaafkan dan didoakan. Jadi nanti orangnya akan menjadi seperti apa yang kita proyeksikan gitu, karena kita tenang ya, kita menerima keadaan ya, nanti orangnya bisa jadi melas asih sama kita gitu ya, menjadi hibah gitu ya, menjadi hibah. Itu ya Bunda Rina ya, semoga mencerahkan ya jawaban dari saya. Ada lagi silakan yang mau bertanya.
atas ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Bunda. Tadi Asmaul Husna kalau setiap buka dompet mengawali oh ya. Nanti saya kirim juga ya, ada di grup ya bacaannya, karena Bunda Parseni ini kan baru ya, tapi bacaannya ya Bunda Wahyuni sudah hafal. Bunda Wahyuni bacaannya ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Goni, ya Muni. Ya, gitu ya. Ya Rozak, ya Goni, ya Muni gitu ya. Jadi dompet penuh terus. Ya gitu ya Bunda Parseni ya. Nanti saya kirimkan di grup ya, karena memang baru ya. Nanti ada amalan-amalan yang lain, insya Allah saya akan berikan rutin ya kepada Bapak Ibu untuk menambah energi baik ya, yang singkat-singkat tapi kemudian energinya itu besar. Ya Hanan, ya Manan, ya Fata, ya Rozak, ya Goni, ya Muni. Mudah ya, insya Allah mudah ya, Masya Allah. Ada lagi yang mau tanya? Ada yang angkat tangan ya? Dari Google Meet ada yang mau bertanya? Google Meet? Ya. Bunda, ada yang menidurkan anak, silakan. Suaranya jelas. Model bisnis. Oh, ini jawaban yang tadi ya. Di tempat saya hujan, Klaten hujan. Oh keren, kurang lancar. Ya, alhamdulillah. Ya Hanan, ya Manan nih ada di atas nih. Bunda Sylvia udah mengamalkan ya, keren Bunda Sylvia ya. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Goni, ya Muni. Ya. Ada lagi yang mau bertanya atau sudah jelas semuanya? Masya Allah, tabarakallah ya. Yang ada di grup Bunda Susan, Bunda Pita ya, sudah makin jelas ilmu MR. Jurus-jurusnya ya, alhamdulillah. Jadi sudah zona nyaman semuanya. Tinggal dialog di dalam diri tok. Dialog di dalam diri, kemudian nanti praktek lagi ilmu-ilmunya, kemudian masuk gua keajaiban seperti ini ya, praktek RFF, Masya Allah. Nambah lagi gitu ya. Tinggal klik nanti keajaibannya. Keren. Jadi sudah tidak ada gelisah-gelisah, tidak ada sedih, tidak ada tanya jawab, tidak ada yang tanya-tanya gitu, tidak ada tanya-tanya yang tidak tahu gitu, tidak ada. Ada lagi Bunda Wahyuni, oh ditulis ya di sini ya. Assalamualaikum Bunda, alhamdulillah suami saya dukung, saya zoom, Masya Allah. Suaminya mana pun suaminya. Ini tadi sore saya pasangin lampu terang, Masya Allah. Selamat ya Bunda Wahyuni, ini termasuk keajaiban ya. Keajaiban dilayani oleh suami, Masya Allah. Karena efek dari ngaji, Bunda sayang sama suami, efeknya lebih sayang ya, lebih memuliakan suami ya. Akhirnya suami mudah melembut ya, kemudian kebutuhannya apa dipenuhin gitu. Keren ya. Sebelumnya enggak kayak gitu ya Bun. Ya. Nanti makin lengket lagi Bun, kayak pengantin baru. Masya Allah ya, keren ya. Selamat ya Bunda Wahyuni ya, keajaiban itu termasuknya ya. Walaupun bukan finansial, keajaiban kan enggak melulu uang. Setuju ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bunda Sylvia. Ya, Bunda Sylvia, Assalamualaikum Bunda. Bagaimana jika yang memiliki amanah piutang dengan kita ya, dia sedang di hotel Prodio, apakah kita ikhlaskan ya piutang tersebut? Kebetulan orang itu ada amanah di beberapa tempat, jadinya sampai korban-korbannya memasukkan beliau ke hotel Prodio. Hotel Prodio itu maaf penjara apa ya? Gitu ya. Ya. Ya keren bahasanya Bunda Sylvia loh, ya Allah, keren banget ini. Masya Allah ya. Nah, karena beliaunya yang punya amanah itu masih di hotel Prodio ya. Ya, saat itu ya Bunda untuk kendalikan diri dulu, kan enggak nagih. Tapi misalnya nanti beliaunya sudah keluar dan bisa membayar amanah, ya nanti Bunda bisa nanti untuk ditagih kembali
Jadi saat itu karena beliaunya itu masih di penjara, ya Bunda justru malah doakan, ya doakan karena beliau juga sudah menerima akibatnya kan di situ kan, dihukum di sana gitu kan. Tapi yang namanya orang kan nggak tahu ya, bisa jadi nanti setelah keluar dari hotel itu ya, dari penjara itu, dia kemudian sadar, tobat, dapat rezeki banyak, mau melunasi, bisa jadi Bunda Sylvia terima aja gitu ya. Jadi saat itu ya Bunda pokoknya doakan, ikhlaskan, Bunda proyeksikan aja beliau mudah-mudahan mendapat hidayah dari Allah gitu kan, agar apa Bunda juga mengalami ketenangan gitu ya Bunda Sylvia ya. Jadi saat itu Bunda untuk bisa ikhlaskan dulu, tidak apa-apa, doakan ya. Nah Mas Tua ya, Bun, yang di print tadi apa ya? Oh ya ya. Oh, yang di print adalah formulir percepatan rezeki yang di grup WA ya Bunda Wahyuni ya. Bunda Wahyuni dicontohkan Bunda tolong. Oh ya. Nah, nanti di print kemudian ya Bunda isi dengan conteng, dicontengin ya. Sholat tepat waktu subuh conteng ya. Sholat tepat waktu zuhur conteng. Ini hari pertama. Hari pertama itu berarti besok, subuh besok ya. Sampai 7 hari. Jumlah rakaatnya mulai besok ya Bu? Ya mulai besok. Jumlah rakaatnya enggak perlu, conteng aja pakainya. Conteng aja ya. Kemudian zikir al-malikul hakul mubin ya. Kemudian zikir pagi dan petang. Sholat sunnah apa saja. Nah, cintai Al-Quran, tilawahnya. Ada yang terakhir ya Bunda ya. Terakhir itu adalah hadir di majelis. Nah, hadir di majelis Bunda di mana aja. Majelis yang offline. Nah, online-nya kalau saat ini adalah majelis, ada majelis online ya, majelis online praktek RMF ya, privat RMF dan LOP. Kalau ini kan saya tulisannya Majelis Insan Mulia Selasa ya. Ini dicoret aja, pokoknya kehadiran di majelis kayak gitu ya. Nanti hari pertama Bunda ada enggak hadir di majelis besok ya. Kalau hari ini berarti hari pertama ya, ada di majelis Zoom ya, majelis ada RMF ya, majelis Zoom. Hari yang kedua ada enggak, nanti ditulis ya atau diconteng gitu ya. Untuk yang majelis udah paham ya Bapak Ibu ya. Oke ya, yang Bunda Mas Tua udah terjawab. Kemudian ada Bunda Mayano. Bunda caranya buka perisai bagaimana? Bagaimana cara buka perisai? Kalau secara umum buka perisai itu adalah taubat gitu ya. Buka perisainya gitu ya, buka perisainya. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengatakan istighfar. Tadi udah praktek ya Bapak Ibu ya. Pada saat kita setelah selesai baca Al-Waqiah, kita ada astagfirullahaladzim gitu kan. Nah itu praktek di lisan. Nanti setelahnya kita ada di kehidupan, praktek yang selanjutnya turun garis kebenaran. Turun garis kebenaran itu kita melembut. Ada orang marah, oh saya yang salah, dia yang benar, padahal dia yang marah-marah loh. Tapi saya yang salah. Salahnya apa? Barangkali kemarin saya melakukan ada ketidaktepatan sama orang lain, sekarang saya dicuci oleh orang itu, dengan orang itu marah dengan saya gitu. Jadi itu salah satu contoh buka perisai. Nah nanti Bunda Mayano dalam penerapan di kesehariannya ya, ada persoalan apa, nah kemudian nanti buka perisainya seperti apa, itu secara detailnya. Itu tadi adalah contoh-contoh di kehidupan yang secara singkatnya ya, secara mudahnya gitu kan. Contoh lagi misalnya kita udah istighfar ya, istighfarnya seperti itu tadi, ini malam Jumat, besok subuh kita sudah istighfar lagi, tiba-tiba ya siangnya tertrigger, anak kita mecahin gelas tidak sengaja gitu kan, lari-lari gitu kan, mecahin gelas atau vas bunga. Nah kita turun garis kebenaran. Turunnya apa? Turunnya kita tidak marah gitu kan, oh saya yang salah, udah nak tidak apa-apa ya gitu. Dulunya kita pasang garis kebenaran, gimana kok dipecahin, gelasnya mahal, vasnya mahal gitu. Misalnya ya marah-marah seperti itu. Tapi sekarang sudah tidak, karena sudah buka perisai ya, dengan
dengan menerapkan betul-betul ilmu MR, kita tidak marah, wow keren gitu kan. LOP-nya masuk tuh, wow keren, tapi di dalam hatinya saya yang salah karena tadi naruh gelas ada di pinggir, bukan anak saya yang salah, tapi saya yang salah gitu. Nanti akhirnya kejadian satu hari itu nyaman terus, walaupun mungkin anak mecahin apa, walaupun anak juga belum manut, walaupun anak juga belum baik. Kita tuh setiap harinya nanti perasaannya nyaman terus. Nah ini jurus buka perisai. Itu ya Bunda Mayana ya. Contoh-contohnya itu ya. Kita untuk bisa sama-sama, Masya Allah, nanti bisa ditanyakan lagi ya Bunda Mayana ya saat ini ya sama-sama ya, Masya Allah tabarakallah, saat di kehidupan ya kira-kira ada yang membingungkan ya, belum jelas, nah nanti bisa bertanya, Masya Allah. Minta filenya Bunda Susan ya, Insya Allah nanti diberikan ya Bunda Mas Tua ya saat sudah selesai, karena ini baru 3 ya, nanti tak berikan untuk yang file yang pertama, kedua, ketiga ya, nanti keempat, kelima untuk kita di hari Kamis depan. Kemudian ada Palopo City. Palopo City. Palopo itu kota mana Bunda? Assalamualaikum. Bunda Susan mau tanya, air doa malam ini bisa buat moon water besok malam? Bisa nggak buat dijadikan moon water? Berapa semalaman besok malam proyeksi ini. Oke. Bunda Palopo City ada angkat tangannya, saya jelaskan. Ada Bunda Palopo, ada Palopo City. Assalamualaikum Bunda ya. Ada Bunda Palopo ya. Air doa malam ini bisa nggak buat dijadikan moon water besok malam, disimpan di bawah bulan purnama semalaman besok malam untuk menyerap energi positif dan lebih mendekatkan untuk tercapainya proyeksi impian, boleh? Tapi saya jelaskan dulu ya, saya jelaskan dulu. Air doa yang malam ini energinya lebih tinggi dari energi bulan. Ini sekarang ini air doa yang ada di kita itu terisi energi langitan, energi ilahiyah dengan baca Al-Quran. Nah besok adalah energi alam. Energi alam itu apa? Energi yang terbuat ya, yang terhasilkan oleh ada alam raya ini. Contoh misalnya ada di laut kok sejuk ya energinya, itu bisa diserap Bunda. Bapak Ibu, diserap, dimasukkan ke dalam air, tapi itu lebih ini volumenya lebih rendah, lebih kuat adalah energi ilahiyah. Tapi misalnya Bunda Palopo ini pengen menambah ada di energi bulan, boleh ditambahkan. Cuma energinya kuat yang dari ilahiyah gitu. Ya, energi ilahiyah ini sampai bertahan bisa jadi sampai ke alam akhirat. Kalau energi alam, ya kalau energi alam tahannya itu hanya sementara gitu, hanya sementara. Gitu. Contoh ya, Bapak Ibu ke Mekah. Nah ada yang gambar Mekah ini Bunda siapa? Bunda Ferdianti. Bapak Ibu umroh ke Mekah dengan jalan-jalan menuju ke kota nih, ke lokasi ada misalnya di dunia ini gitu. Pasti rasanya tidak terlupakan ada di Mekah. Ada yang sudah ke Mekah angkat tangannya? Karena umroh atau haji itu energinya sangat besar, karena itu energi ilahiyah diperoleh melalui ibadah. Tetapi kalau piknik energinya sementara, paling bertahan mungkin 1 minggu, senangnya itu bertahan sampai 1 minggu gitu, atau mungkin ya 10 hari atau 3 hari gitu. Tapi itu pun tetap diperlukan, tidak apa-apa, karena kan untuk memberi warna ya kepikiran ya. Nah pada saat nanti Bapak Ibu bisa peka ya, nanti bisa membedakan ya kalau kita pakai energi ilahiyah itu memang rasanya tuh kayak ada habis-habis. Jadi energi ilahiyah ini membantu untuk kita mendapatkan ada bahagia tanpa syarat, mudah ya.
Nah, pada saat mau ditambah ada energi bulan boleh. Itu ya Bunda Palopo ya, silakan. Tetapi saya sarankan jangan ada di luar rumah yang orang lain bisa ngambil, bahaya. Diambil nanti dikasih ada bubuk apa kayak gitu, bahaya. Jadi apa mungkin mau ini apa namanya ya di rumah, tapi yang memang ada ini ya ventilasi yang keluar. Nah nanti untuk menyerap energi alamnya ditaruhnya, pokoknya jangan sampai ada orang asing yang menjangkau barang ini. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bunda Palopo nanti untuk mengambil energi bulannya tempatnya yang aman ya. Jangan sampai ada kontaminasi dari, bisa jadi ada orang yang tidak bermaksud baik ya. Jadi harus hati-hati di situ ya, untuk tempatnya dan lain-lain. Boleh. Jadi untuk proyeksi impian dengan mudah jadi ditambahkan. Nah kemudian ada Bunda Dia ya. Bun, saya pernah mendengar pernyataan ilmu MR kalau misal suami masih bikin kecewa, itu berarti saya yang salah menurunkan garis kebenaran. Betul. Berarti Allah masih belum ridho dengan kita. Begitukah Bunda? Demikian juga dengan atasan. Oke. Seperti ini Bunda, hukum energi itu ya. Suami masih marah ya, masih kecewa, masih marah. Kita mau jalankan terus garis kebenaran. Saya yang salah ya Allah, saya yang salah. Diem dulu kan, diem. Nggak ikut ngomel tapi diem. Gitu kan. Diem tapi diemnya mendoakan sama dialog di dalam diri. Saya yang salah ya Allah, ampuni saya yang tidak tepat ya Allah, ampuni saya ya Allah. Nah pada saat itu ya, bukannya Allah tidak ridho gitu, justru Allah akan membersihkan dosa-dosa kita. Allah tidak ridho itu kalau kitanya tidak terima keadaan, kita terus marah, tidak memaafkan suami gitu kan, kemudian tidak mau melayani suami, tidak mau juga memuliakan gitu ya. Nah itu nanti Allah menjadi tidak ridho, Allah malah murka gitu kan. Tetapi prosesnya saat sudah turun garis kebenaran, kemudian nanti terjadi hal kebaikan setelahnya, ya disitulah ada perjalanan keridhoan Allah itu kemudian muncul ada. Rasanya menjadi lebih nyaman kembali, lebih saling mengerti. Kan pada saat ada di situ gesekan ya dengan pasangan, kemudian bersatu kembali, pemahaman kita kepada pasangan makin meningkat. Oh berarti suamiku tuh harusnya saya seperti ini, oh istriku tuh harusnya saya melakukan ada seperti ini, sikap saya harus saya perbaiki seperti ini, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebihnya ya, bukan berarti Allah tidak ridho, bukan ya, tetapi adalah prosesnya masih berjalan. Tinggal kita mau memperbaiki diri apa tidak. Kalau kita tidak memperbaiki diri, Allah menjadi murka, tidak ridho. Tapi kalau kita tobat karena sudah turun garis kebenaran, kemudian kita lanjutkan dengan memuliakan, maka Allah akan tersenyum. Itu ya Bunda Dia ya, Masya Allah tabarakallah. Semoga dimengerti jawaban saya. Demikian juga dengan atasan, pimpinan, seperti itu juga ya kurang lebihnya. Oke. Ada Bunda Seringanti ya. Bun ya Asmaul Husna kalau dibaca pas kita lagi dagang boleh Bun? Boleh banget, keren, boleh banget. Tapi saran dari Gurunda Ustadz Adi Hidayat, ada yang senang dengar ceramahnya Ustadz Adi Hidayat? Nah ya, saat berkegiatan dipilih ya bacaan-bacaan yang sesuai dengan kegiatan itu, tidak semuanya. Kan kepanjangan tuh kalau semuanya. Tapi kalau Bapak Ibu kok mau gergeng semuanya enggak apa-apa. Contoh sesuai keadaan gimana? Misalnya kita masih ada tidak sehat ya. Kita menyebut ya Allah ya Syafi gitu kan. Ya Allah ya Safi gitu kan. Terus masih dagang ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Roni, ya Mukti gitu kan. Jadi kita sesuaikan keadaan kita ya, masih seperti apa nih ya. Kemudian apalagi misalnya masih ada perselisihan nih suami istri itu tadi ya, atau perselisihan dengan keluarga, atau misalnya dengan saudara ya, ada karyawan dengan pimpinan kayak gitu ya. Itu Asmaul Husnanya seperti apa Bapak Ibu ya.
Ya Allah, ya Fatahu, ya Razak, ya Latif. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif. Jadi bacaannya itu Bunda, Bapak ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif. Ya, kalau yang tadi untuk rezeki, ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, 6 ya. Tapi kalau untuk mendamaikan hati ya, untuk bisa melembutkan hati kita dan hati orang itu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif. Artinya apa? Ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang dan Maha Melembutkan. Gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Tapi misalnya zona nyaman tidak kebutuhan apa-apa, mau dibaca seperti itu tadi boleh. Nas'aluka ya manullahu lati la ilaha illa huwa rahmanur rahim, gitu. Dan seterusnya boleh ya. Jadi untuk menambah value juga boleh. Silakan Bunda Sringati ya. Kemudian Bunda Rina, alhamdulillah Bunda semakin tenang hatiku ya, Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali Bunda Rina ya mendapatkan ada pencerahan di sini, semoga bermanfaat. Bunda nanti menjadi tobat riba ya, tobat hutang, kalau udah lunas udah selesai ya. Mending hidup sederhana daripada ada hidup lebih mewah ternyata ada tanggungan hutang, tidak nyaman hidup kita gitu ya. Mending sederhana ya dulu ya, terus nanti kita terbebas dari amanah, kemudian kita cari nilai tambah, nilai baik, kemudian kehidupan menjadi meningkat, bahagianya luar biasa, luar dalam ya Bunda Rina, seperti itu ya. Bismillah, dengan dia diwasilai ada ilmu ya, nanti Bunda Rina akan menyelesaikan amanah dengan mudah dan mencapai ada kesuksesan juga lebih mudah ya, karena selalu diingatkan nanti setelah lunas amanah, mendekati lunas, kalau tidak ada ilmu, Bunda Rina biasanya atau Bapak Ibu ada tawaran itu ngambil lagi. Tapi kalau sudah ada ilmu, pasti diingatkan itu sama ilmunya, pasti diingatkan. Suara Bunda Susan terngiang-ngiang. Waduh, Bunda Susan kok ngandani saya gitu kan, penampakannya sampai ke Bapak Ibu. Diingatkan oleh ilmu, sebenarnya cuma penampakannya di telinga, Bunda, suaranya saya Bapak Ibu gitu ya. Kemudian Bunda Eti, assalamualaikum Bunda, saya minta doa untuk buka dompet tadi ya. Bacaannya apa? Bunda Eti ya, Bunda Eti bacaannya ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni ya. Bacaannya itu keren sekali ya. Atau yang sudah ikut kelas saya di coaching yang lain ya, itu ada juga self-talk yang lain gitu ya, bisa di compare ya, bisa diperbanyak, enggak apa-apa. Nanti juga saya ada ketemu ya doa-doa yang untuk menambah dompetnya penuh, nanti tak sampaikan. Mau Bapak Ibu? Ya, Bunda. Mau ya, ya. Nanti ya mau banget. Nanti untuk nambahin ya, nambahin amal. Nah Bunda Eti, nanti saya kirim ada di grup ya untuk yang bacaan asmaul. Ya sama-sama ya, alhamdulillah. Bunda Yani Astuti, assalamualaikum Bunda. Maaf Bunda, setelah mengikuti Al-Waqiah hatinya tenang. Masya Allah Bunda Susan, maaf Bunda. Masya Allah, setelah mengikuti Al-Waqiah bareng, rasa hatinya menjadi tenang. Gimana ya Bunda Yani ya, Masya Allah. Tabarakallah Bunda ya, selamat mendapatkan ada keajaiban yang pertama. Yang pertama dan utama yaitu ketenangan hati, ketentraman jiwa, dan kedamaian ada pikirannya ya, alhamdulillah. Bunda Mas Tua izin keluar Bunda, soalnya sinyal keren. Oke, boleh. Kemudian ada Bunda Nini izin live boleh. Bunda Indri, suami sudah sering ucapkan kok keren tapi belum ikut riadoh. Tidak apa-apa, doain ya LOP agar mau, gimana ya Bun, vibrasikan terus ya. Bunda Indri masuk ke wilayah kuantum, seakan-akan suaminya udah soleh, nanti soleh beneran ya. Bunda Indri masuk ke dunia kuantum, diperlakukan seakan-akan suaminya udah baik, udah sayang sama Bunda gitu. Nah nanti ditambahin ada nilai-nilai baik kan di dalam diri kita, ada sholawat ya, ada juga asmaul husna gitu kan. Tadi itu ya Fatah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif.
Ya Allah, engkau lembutkan hati suamiku gitu kan, agar bisa sinergi dengan aku. Nah, nanti Bunda apa pengennya? Akhirnya nanti suami mengikut apa energi Bunda yang Bunda inginkan nih dari suami, gitu ya, Bunda Itri. Mudah kok, insya Allah ya, mudah insya Allah. Tinggal Bundanya yang berubah dulu, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan ya, saat kita ingin orang lain baik, ya, kita dulu yang baik, gitu kan. Coba Bapak Ibu, ada laptop ya sama layar, ya. Kemudian Bapak Ibu pengen ganti ada gambar di layar, yang diganti layarnya apa laptopnya Bapak Ibu? Gambarnya yang diganti adalah dari laptop. Kalau layar mengikuti dari laptop gitu kan. Jadi layar ini kita nggak bisa untuk menggoyang-goyang biar ganti gambarnya, nggak bisa. Tapi laptopnya yang diklik gitu ya, yang diklik aja, diklik berubah. Maka nanti layar menjadi gambarnya berubah, gitu ya. Maknanya kita dulu nih yang dirubah diri kita, maka masuk ke wilayah kuantum agar mudah sekali nanti berubah baik. Bapak Ibu masuk ke wilayah kuantum, gitu ya. Nah, wilayah kuantum bagaimana? Besok ya dijelaskan lagi, panjang ini ya wilayah kuantum. Ya, oke. Ya, kemudian LOP agar mau, insya Allah terus ya, dengan kesabaran nanti lebih cepat. Ya, izin Janatul boleh ya Bunda Eti, terima kasih doanya. Tadi saya badan kurang sehat, Masya Allah sekarang udah sehat ya Bunda Eti, selamat ya, udah dapat sehat, Masya Allah ya Bunda, Masya. Oh iya ya Bunda, sehat selalu ya Bunda ya, Masya Allah. Bahagia bersama keluarga, sama-sama Bunda. Air doanya nanti diminum ya Bun, air doanya ya untuk kebugaran ya, sama-sama. Bunda Evi Agustin sih, Bunda minta zikir Al-Haqul Mubin boleh? Nanti La ilaha illallah Al-Malikul Haqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shodiqul Waqtil Amin. Nanti saya kirimkan, ada di grup ya Bunda Evi ya. Saya tolong diingatkan ya yang pada minta amalan-amalan ya. Nanti WA di grup. Mohon izin boleh ya Bunda Parseni, izin Bunda Dasam yang poir, sama-sama ya Wa Iyaki atas ilmunya, semoga Bunda sehat. Amin ya Allah. Terima kasih ya Bunda, doa Bunda bagus sekali, Bunda terbaik, doa terbaik juga untuk Bunda ya sekeluarga. Bun zikir MR La ilaha illallah Al Malikul Haqul Mubin boleh Bun, baiknya dilakukan kapan dan berapa kali? Al Malikul Haqul Mubin itu dilakukan Bunda bisa di setelah sholat subuh, atau Bunda saat setelah zikir ya, zikir dari sholat itu kan, atau setelah baca Al-Quran itu bisa Bunda ya. Kemudian berapa kali? Sebahagiannya sebahagiannya tuh berapa nih ya? Kita baca 3 kali udah bahagia, udah cukup. Kita baca 7 kali udah bahagia, alhamdulillah gitu. Nah bahagia ini maknanya kalau makan itu ya, kita makan itu udah kenyang gitu. Jadi itu sebahagianya kita ya, mau 7 kali ya, mau kemudian 21 kali. Jadi disesuaikan dengan waktu dari yang Bunda punya di rumah gitu ya Bunda Mia ya. Nanti saya kirimkan insya Allah, ada rekamannya dari Ustadz Mas ya yang Al Malikul Haqul Mubin ini ya, insya Allah nanti saya kirimkan. Bunda Yani, alhamdulillah Bunda setelah Al-Waqi'ah suami pulang ngasih uang. Keajaiban, Masya Allah, tabarakallah Bunda ya, Masya Allah. Anak-anak juga diberi rezeki, oh keren Bunda, alhamdulillah ya Allah. Semoga terus langgeng ya Bunda ya, ajaibnya Bunda Yani, selamat ya. Umroh Bunda Asnidar MGI, Masya Allah ya Allah, Masya Allah, selamat ya Bunda Asnidar mau umroh ya, keren ya. Bunda Silvia, Masya Allah, tabarakallah, kajian Bunda Susan selalu menyejukkan, jazakillah khair Bunda. Wah iya Bunda Silvia, Masya Allah. Bunda Silvia ini sekarang udah mantap sekali ya, tinggal dilanjut Bunda, nanti makin ajaib ya, Masya Allah. Bunda Yani berkah izin Bunda Mirsa, oke. Kemudian Bunda Ipah ya Bune, Masya Allah, terima kasih Bunda. Malam ini saya tahu tentang energi ilahiyah dan
alamiah. Betul. Energi alam dan energi ilahiyah. Energi alam apa saja Bapak Ibu? Air laut, ya, lautan yang luas, ya, atau di kolam renang. Ada yang di kolam renang senang Bapak Ibu, itu energi alam. Kemudian pemandangan alam. Pemandangan alam itu energi alam. Kok seneng ya, sejuk gitu kan. Tapi di sana lebih baiknya Bunda ditambah zikir, memuji Allah. Nanti kekuatan alam itu menjadi lebih langgeng gitu. Nah, rembulan itu energi alam, ya, rembulan energi alam. Kemudian mohon maaf ya, kalau dulu nih zaman dulu ya, ada orang nih pakai keris gitu kan. Nah, ini juga energi alam. Tapi karena tidak ada yang memberitahu ya tentang akidah Islam, akhirnya menuhankan keris. Lah itu yang salah. Itu Bapak Ibu ya. Keris itu juga energi alam, gitu kan. Energi alam ya. Nah, karena kemudian dipercayai, nah setan masuk ke situ. Akhirnya menjadikan ada energi kubur, gitu kan. Syirik ya, akhirnya syirik di situ, gitu ya. Masya Allah malam ini tahu energi alam ya, Insya Allah. Alhamdulillah ya Bapak Sudi. Formulir cinta Allah ya. Assalamualaikum. Di formulir ada cinta Al-Quran Garbutala. Apakah tiap hari untuk dilakukan? Ada Garbutala ya? Oh ya. Kalau yang tiap hari itu adalah tilawahnya Bapak Sudi ya. Kalau Garbutalanya setiap ada persoalan. Ini memang dipakai saat ini Bapak Sudi, orang-orang yang memang pertama belajar MR kan masih banyak persoalan tuh. Ya, maka Bapak Ibu yang di sini saya sarankan ya nanti ikut kelas Garbutala. Ya, saat ada persoalan nanti tanyanya sama Allah melalui Al-Qur'an via teknik Garbutala. Jadi yang Garbutalanya pada saat ada persoalan saja gitu ya Bapak Sudi ya. Insya Allah itu yang setiap hari tilawahnya. Bunda Eva live silakan ya, Bunda Novi juga ada live silakan. Nah, Bunda Eva live juga silakan. Jazakillah ilmunya dahsyat ya, sama-sama. Saya suka sama Ustadz Adi Hidayat, sama pun saya juga ya, ilmunya keren. Beliau juga hafal banyak apa saja ya dari Al-Quran dan hadis ya. Kemudian Bunda Dia, terima kasih ilmunya Bunda. Semoga kita semua bisa seperti Bunda. Kayak ilmu cantik harta, cantik harta, kaya harta, kaya ilmu karya harta, cantik baik soleha, Masya Allah satu sama terhubung. Aku cinta kamu ya Bunda ya. Masya Allah Bunda Dia, terima kasih ya, Masya Allah. Ada tadi ya Bunda Akifah ya, Bunda Akifah hadir enggak? Terus dasar. Iya, nah beliau bayinya mau dinamain saya. Mohon izin. Bunda Akifah, dia barusan minta izin, Bunda, anak saya mau tak namain Arkanisa ya gitu. Saya minta izin, bolehkah Bunda? Boleh. Arkanisa artinya wanita yang kuat ya. Arkan itu kuat ya, Nisa perempuan ya, perempuan yang kuat. Insya Allah. Masya Allah ya, satu sama terhubung. Tidak apa-apa saya cerita ini ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu ada yang punya cucu, punya anak, nanti dinamain Arkanisa, nanti kembaran semua. Depannya kan misalnya kan ada Ros gitu ya, Ros Arkanisa gitu kan. Ros kan bunga gitu ya. Jadi ditambahin ada depannya. Kalau saya depannya kan Susan gitu ya. Atau yang nama Islami silakan. Subhanallah, jazakumullah khairan katsiran. Khairan jasa Bunda Susan ilmunya ya. Jazakumullah khairan jasa Bunda Susan ilmunya ya. Wa iyaki Bunda. Bunda izin bertanya, jika kita sedang pegang uang belum berlimpah di antara menunaikan amanah dan menunaikan sedekah gitu ya, rutinan yang diadakan oleh kampung, mana yang harus diutamakan? Dua-duanya jalan. Dua-duanya gitu. Jadi sedekah juga dilakukan ya, amanah juga ditunaikan gitu. Jadi berjalan bersama-sama. Mungkin sedekahnya porsinya yang penting jangan tidak sama sekali, tetap dilakukan. Nah, amanahnya nanti yang bisa jadi dilebihi membayarnya gitu ya. Jadi sedekahnya tetap diadakan ya, agar nanti meraih ibadahnya Allah gitu ya.
Jadi itu untuk bisa dikerjakan bersamaan gitu ya. Nanti kemudian mendapatkan ada banyak ya kemudian selanjutnya karena amanahnya dibayar, sedekahnya juga ditunaikan ya. Mau sekali Bapak Sudi. Ayo ya ikut Garputala ya. Bunda Noviati mohon izin live boleh ya, suaranya mau keren. Bunda saya Farah, Bunda saya tidak self-talk atau afirmasi harian yang kita baca. Oh, Bunda ada enggak self-talk atau afirmasi harian yang kita baca? Ada. Tak saya bawakan kapan ya? Karena ini harus dijelaskan self-talk itu apa, afirmasi apa gitu ya. Nah, padahal kita ini masih ada ini ya, masih ada kajian resolusi tahun 2023 ya, langkah-langkahnya Bapak Ibu dikejar-kejar rezeki, dikejar-kejar uang ya. Jadi nanti untuk Bunda saya Farah bisa menyusul ya untuk self-talk harian bagaimana bisa bahagia ya, kemudian bisa LOP-nya teraih ya, terus mengalir di realisasi Allah, dan kemudian bisa membahagiakan keluarga dan orang-orang di sekitar Bunda ya. Masya Allah, insya Allah nanti kita belajar ada self-talk ajaib, 3 self-talk ajaib setiap hari yang kita untuk kerjakan ya. Bunda Yeni izin live streams ilmunya ya. Sama-sama Bunda Mia, terima kasih jawabannya. Live dulu ya, anak udah gemes pengen istirahat ya, silakan izin live semuanya. Terima kasih Bunda malam ini Desia, Bunda Mayana, sama-sama Bunda Mayana ya, izin live semuanya. Bunda Erti ya, mau belajar fast Bunda. Siap ya Bunda Mayana, nanti kita belajar fast ya, beruntun ini ya, nanti kita berantai ilmunya ya, insya Allah masih banyak sekali ilmunya. Nanti kita ada belajar fast, visualisasi, afirmasi, self-talk, cara menarik ya, cara LOP tapi kita duduk. Nah, LOP yang tiap hari kita vibrasikan sambil jalan, sambil kita nyiapkan makanan bisa. Tapi ada LOP yang memang kita tarik gambar kita yang terbaik itu setelah sholat. Ada tekniknya nanti ya, cara-caranya bagaimana agar nanti usahanya jalan lancar ya, keluarganya sehat walafiat harmonis, badan kita juga sehat, bugar luar biasa. Pengen Bapak Ibu? Pengen ya? Kalaupun kita terkena ada sakit, tidak lama-lama ya, insya Allah cepat sembuh ya, apalagi ada air doa ya, insya Allah menyehatkan. Terima kasih Bunda, ditunggu. Siap ya, Masya Allah, mantap Bunda, sabar menanti. Siap ya, karena pertemuan kita masih ya bersambung terus ya, insya Allah. Bapak Ibu pengen materi apa, insya Allah nanti untuk kita sajikan ke Bapak Ibu di sini. Yang penting Bapak Ibu tetap stay tune setia setiap saat ya bersama kita semua ya, insya Allah belajar demi belajar. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, pertemuan kita pada malam hari ini keren luar biasa, 2,5 jam, bener enggak ya ini? 2,5 jam, 7:30 ya, 8:30, 7:30, 8:30, ini jam 10. Betul Bunda. 2,5 jam. Ini lama kok, apa sebentar nih Bapak Ibu? Bunda Mayano. Ayo Masya Allah. Ini nih ilmu akhirat, kalau mau dibahas 7 hari 7 malam enggak selesai Bapak Ibu, masih terus asik. Insya Allah nanti dikirim doping ya Bunda. Ya, kirim doping ya. Masya Allah, masih ada Bunda di bawah. Keren, Bunda Mayana sukses selalu ya, Masya Allah. Amin. Untuk bisnisnya Bunda Mayana juga luar biasa bisnisnya, tinggal dijaga Bunda ya, mudah-mudahan main tenang terus, Bunda sehat selalu ya, panjang umur. Amin. Ya, Masya Allah, bahagia ya, membersamai karyawannya, membersamai anak-anak dan cucunya dan suami tercinta ya, Masya Allah. Terima kasih, demikian Bapak Ibu semua yang ada di Google Meet. Terima kasih Bunda Susan. Sama-sama ya, Masya Allah luar biasa Bunda Jame dan juga Bapak Ibu yang ada di sini. Di mana nih Bunda Mita, kepental terus ya. Bunda Dina ada, masih ada? Oh masih ada ya. Alhamdulillah ya, kita tutup Bunda Dina. Ya. Di luar. Oh di luar, ya udah. Bapak Ibu, saya dari awal sampai akhir ngomong terus
terus ini konsernya. Mau konsernya ngomong terus kata Bunda Beta, Bunda Susan itu kekuatannya di suara, ngomong itu terus itu masih kuat itu. Sehat Bunda. Sehat alhamdulillah insya Allah ya. Pernah Bapak Ibu saya ruqyah Bapak Ibu ya, ruqyah anak SMP ya yang kesurupan itu dari jam 7 sampai jam 12 pakai ngomong terus. Berapa jam itu Bapak Ibu? 8, 9, 10, 11, 5 jam Bapak Ibu. Nggak pakai mic. Kenapa Bapak Ibu? Setannya tuh matiin listrik di paving. Muji saya tuh kuat dan Bunda Susan gitu. Alhamdulillah bisa terlewati dan anaknya pada sembuh. Alhamdulillah. Dan sekarang ini ya kita ngomongnya kan santai enak ya, santai hanya 2,5 jam insya Allah masih pada kuat semua ya, tetapi kita saatnya untuk bisa rehat ya Bapak Ibu karena sudah malam ya. Tentunya yang ada di Indonesia bagian timur sekarang ini udah jam 12 kali ya. Kasihan ya, jadi kita sekarang sudahi dulu ya Bapak Ibu, kebersamaannya kita sambung ada di grup WA gitu ya, kita sambung ada di grup WA ya, silakan ramekan ada di sana, ada testimoni ya, ada saling doakan ya Bapak Ibu, dan saya kirim-kirim biasa ya untuk poster-poster walaupun tidak saya berikan tulisan poster, tapi di situ Bapak Ibu bisa simak karena menambah nilai baik di dalam diri ya. Untuk prakteknya nanti mudah Bapak Ibu nanti masuk ke ada alam sadar, alam bawah sadar, alam tidak sadar, masuk ke sana terus karena terdownload terus kan. Nah setelah itu berubahnya menjadi orang yang baru itu sangat mudah. Orang yang baru seperti apa? Orang yang dipenuhi dengan ilmu, orang yang dipenuhi dengan amalan, orangnya menjadi lebih suci, lebih bersih, tapi bukan sok suci ya Bapak Ibu. Dan kemudian dia bisa menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah, dengan cara berdoa, memohon kepada Allah. Kemudian bekerjanya adalah untuk bersenang-senang karena hatinya bahagia ya Bapak Ibu, walaupun fisiknya ke sana ke sini tapi tetap jam segini pun tetap fresh semuanya karena hatinya bahagia. Itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu saya doakan Bapak Ibu penuh dengan karya. Ayo Bapak Ibu berkarya sebanyak-banyaknya ya, untuk diri Bapak Ibu, untuk keluarga, untuk umat ya, untuk sesama yang ada di sekelilingnya ya Bapak Ibu berkarya. Dan kemudian nanti buat prasasti ya yang terbaik yang bisa ditinggalkan saat kita ada di alam kubur ya, insya Allah doanya terus mengalir pada kita. Bapak Ibu mohon maaf lahir batin apa yang saya sampaikan, apabila ada ketidaktepatan, ada kekurangan, Bapak Ibu sudah memaafkan saya? Ya sama-sama ya, mohon maaf lahir batin. Insya Allah sudah maafkan ya, saya pun sudah memaklumi Bapak Ibu di sini ya. Nah kemudian setelah kita saling memaklumi, memaafkan, kita lanjutkan dengan doa penutup kafaratul majelis. Kita mohon ampunan kepada Allah. Semoga doa penutup kafaratul majelis ini membuka perisai-perisai yang ada di dalam diri kita. Kemudian kita mudah ajaib digerojok rezeki dari langitnya Allah Ta'ala berlimpah ruah kepada kita dan keluarga. Amin. Mari Bapak Ibu doa penutup kafaratul majelis bersama-sama. Allahumma barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Susan, terima kasih Bu Lina dan semua. Sama-sama kebersamaannya. Terima kasih ya, Bapak Ibu ya yang ada di sini. Masya Allah, tabarakallah seluruhnya ya, ajaib semuanya ya, doa-doanya saya doakan Bapak Ibu ya, banyak sekali mengalami. Jangan lupa testimoni memotivasi teman-teman ya. Masya Allah, tabarakallah ya.